Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, saat ini kita telah terhubung dengan Bupati Gayo Lues, Bapak Suhadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Bupati, sampai saat ini bagaimana kondisi di Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana apakah bantuan sudah diterima masyarakat? Pasca sampai hari ini masih terkurung. Sama kita yang selama ini logistik ke Kabupaten Gayo Lues itu putus total. Jadi kirakan mungkin butuh 10 sampai 20 hari barangkali nanti kita baru bisa kembali logistik akan normal. Oke, Pak Bupati, maaf sekali situasi atau jaringan di sini kurang baik. Bolehkah Anda ulangi terkait dengan kondisi di Kabupaten Gayo Lues saat ini dan bagaimana penyaluran bantuan, apakah sudah diterima oleh masyarakat? Baik Bu, pasca terjadinya banjir bandang 14 hari yang lalu, kondisi Kabupaten Gayo Lues hari ini masih terkurung karena jalur utama pasokan logistik ke Kabupaten Gayo Lues dan baru saja kami menerima laporan dari lapangan bahwa diperkirakan butuh waktu 2 minggu sampai 20 hari ke depan mungkin jalan ini baru bisa dilalui untuk membawa logistik ke Kabupaten Gayo Lues. Tentunya karena kondisi seperti ini Bu, ini saya juga khawatir gitu. Saya juga khawatir terutama khususnya untuk BBM yang digunakan masyarakat kita ini sudah menipis. Begitu juga dengan gas yang digunakan rumah tangga ini juga sudah habis. Dan yang paling fatal satu lagi adalah ketersediaan BBM listrik PLN itu memang karena Gayo Lues itu listrik atau PLN-nya itu tidak terkonek dengan jaringan utama Sumatera Utara maupun dengan Aceh. Gayo Lues ini adalah masih menggunakan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, dan BBM-nya tidak bisa didatangkan dari luar kota dari Pertamina oleh pihak PLN. Jadi kalau misalnya listrik dan BBM ini pun juga belum tersalurkan dengan baik, Pak, bagaimana kondisi warga di sana untuk aktivitas sehari-harinya? Kondisi hari ini ada beberapa kecamatan lagi, sebagian wilayah desanya belum bisa kita jangkau. Walaupun logistik sudah pernah kita hantarkan melalui berjalan kaki gitu Bu, oleh tim dan relawan kita. Kemudian berkat adanya bantuan dari pihak BNPB itu mendrop logistik melalui jalur udara, yaitu menggunakan helikopter yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara. Jadi tugas kami Satgas di Kabupaten Gayo Lues itu mengirimkan koordinat-koordinat desa-desa yang belum terjangkau sama sekali, yang masih terisolasi. Jadi helikopternya langsung di landing di desa yang masih terisolasi tersebut gitu. Dan upaya ini seperti yang di kamera kita lihat bersama, aparat polisi, TNI dan Polri itu kita tetap berupaya maksimal. Ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan sepeda motor, dan ada yang menggunakan berjalan kaki untuk menjemput bahan sembakonya Bu, dan dibawanya ke kampungnya masing-masing, ke desanya masing-masing. Ya. Baik, dengan upaya yang sedang dilakukan dari jalur udara dengan cara dropping, kemudian juga melalui darat, begitu yang menggunakan sepeda motor, apakah seluruh daerah ini sudah terjangkau sepenuhnya atau masih ada daerah yang memang sulit sekali Pak untuk dibantu Pak? Mungkin ada beberapa desa Bu yang sama sekali kita tidak mendapatkan informasi. Dan kalaupun berjalan kaki itu tidak mungkin bisa sampai 2 hari kita untuk baru sampai di desa tersebut. Tetapi alhamdulillah kemarin ada satu penerbangan helikopter sudah landing di desa tersebut Pak. Mudah-mudahan bantuan ini bisa untuk kebutuhan logistik sementara warga kita yang terkurung, yaitu di Kecamatan Pining di Desa Lesten gitu Bu. Kemudian untuk desa yang lain, walaupun kita belum bisa sepeda motor dan roda 4, ini kita tetap berupaya, kita dorong para Forkopimda bekerjasama TNI dan Polri, masyarakatnya kita kerahkan untuk menjemput berasnya masing-masing ke titik yang sudah kita tentukan yang bisa dilalui oleh mobil gitu Bu.
Lebihnya baru dibawa atau diangkut oleh warga masing-masing gitu. Seperti yang terlihat di dalam foto tersebut. Ini masyarakat kita Gaya Luas yang sebagian sebenarnya mau menjemput logistik untuk makanan saudara-saudara kita gitu. Baik, jadi sampai saat ini memang untuk di Gayo Luas penyaluran belum merata ya Pak. Lalu bagaimana kemudian dengan dampaknya ke kesehatan masyarakat yang sedang mengungsi? Sejauh ini seperti apa kondisi di posko pengungsian Pak? Posko pengungsian sekarang ini ada sekitar 24.000 warga kita yang masih mengungsi, yang lokasinya tersebar di seluruh Kabupaten Giluas. Kita tetap berupaya Ibu untuk membentuk tim kesehatan khusus untuk memantau kondisi kesehatan warga Giluas terutama yang ada di pengungsian. Bahkan hari ini bukan hanya di pengungsian Ibu, karena seluruh masyarakat Giluas hari ini sudah terdampak. Mereka sudah kekurangan obat dan sudah kekurangan logistik karena tidak bisa kita drop ke lokasi mereka. Untuk itu kita selalu mengawasi kesehatan masyarakat kita yang baik di pengungsi maupun di luar pengungsi gitu Bu. Dan terima kasih juga kepada pihak yang sudah membantu Kabupaten Giluas urusan kesehatan. Ini ada dokter spesialis dari Aceh dan petugas-petugas relawan kesehatan dari kabupaten lain gitu Bu. Baik, layanan kesehatan sedang diupayakan khususnya di posko pengungsian. Pak Bupati, ada juga yang ingin kami tanyakan terkait dengan ketersediaan air bersih di posko pengungsian sendiri sampai sekarang bagaimana Pak? Jaringan air bersih kemarin umumnya kita rusak total Ibu, tetapi setelah kita perintahkan ke perusahaan daerah PDAM kita, ini pelan-pelan kita perbaiki. Mungkin kalau untuk pengungsian ini sudah bisa kita siapkan air. Demikian untuk air ya Pak. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi Pak di Gayo Luas sampai saat ini bagaimana? Apakah masih tersendat atau sudah lambat laun pulih untuk telekomunikasi Pak? Halo, ya Bu. Halo Pak Bupati, untuk jalur telekomunikasi Pak, apakah sudah mulai pulih atau masih tersendat Pak sampai saat ini? Kita jalur komunikasi belum Bu, masih belum terbuka. Ini kita menggunakan alat bantuan seperti Starlink dan lain-lain sehingga kita bisa berkomunikasi seperti ini Bu. Tapi kalau dari pihak Om Digi sendiri itu masih melakukan perbaikan jaringan sehingga belum dapat kita manfaatkan. Walaupun secara perlahan mungkin ini akan pulih kembali gitu Bu. Jadi sedang dilakukan upaya pembetulan itu atau perbaikan dari segi jaringan atau telekomunikasi ya Pak. Selanjutnya Pak Bupati mungkin bisa dijelaskan nih Pak untuk update pencarian korban sampai saat ini di Gayo Luas seperti apa Pak? Korban kita Bu, korban meninggal ada 5 masyarakat Gayo Luas yang meninggal pada saat kejadian bencana banjir bandang. Dan sampai hari ini juga sebenarnya pencarian kita belum mendapatkan data yang sepenuhnya Bu, seluruh wilayah Kabupaten Gayo Luas, karena seperti informasi yang saya sampaikan tadi masih ada beberapa wilayah kita yang belum terjangkau, sehingga ini kita sudah membentuk tim untuk menjemput bola ke desa-desa yang tidak terjangkau untuk memvalidasi data-data yang kita butuhkan tentunya sebagai bahan pelaporan kita gitu. Baik, Pak Bupati, kita kembali ke topik terisolir nih Pak, terisolasi. Untuk warga masyarakat yang masih terisolasi di Kabupaten Gayo Luas Pak, sampai saat ini bisa dijelaskan atau digambarkan kepada kami untuk kondisi infrastruktur di sana seperti apa, untuk jumlah jembatan yang sedang mungkin dilakukan upaya perbaikan atau seperti apa? Ya, jadi dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir bandang yang dahsyat ini Bu, itu tadi pagi kami menerima data dari tim kita di lapangan, khusus jembatan saja, itu jembatan yang putus dan rusak berat itu 88 unit jembatan. Ini umumnya sudah tidak dapat kita fungsikan lagi. Sebenarnya jembatan ini adalah yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk ke sentra-sentra produksi masyarakat kita gitu Bu. Kemudian untuk jaringan irigasi yang rusak berat itu 50 unit Bu, yang tersebar di seluruh Kabupaten Gayo Luas. Kemudian kondisi pasca kerusakan ini tentunya kami belum berpikir gitu Bu, bagaimana
cara kami untuk membangun kembali aset-aset kami yang hilang ini. Tentu inilah barangkali ketidakmampuan kami untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sarana prasarana yang rusak disebabkan oleh banjir bandang ini. Walaupun kemarin kami kunjungan ke lokasi-lokasi banjir bandang, itu ada swadaya-swadaya dari pemerintah, kemudian dari masyarakat kita untuk membangun jembatan sementara gitu Bu. Jadi untuk akses sepeda motor saja. Ini sedang dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita, tentu di bawah pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Geluas gitu Bu. Baik, Pak Suhadi mungkin bisa dirincikan Pak untuk perbaikan infrastruktur di sana. Tadi Bapak bilang 88 unit jembatan ini rusak, ada bangunan-bangunan lain begitu. Yang dibutuhkan berarti mungkin alat berat atau mungkin untuk proses pembangunan kembalinya bagaimana Pak? Ya, tentu mungkin sebelum pembangunan permanen Ibu, karena ini adalah urat nadi dari masyarakat Kabupaten Geluas, kami tentunya berharap kepada pemerintah pusat dan provinsi agar dapat membuat jembatan-jembatan sementara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Sehingga nanti ekonomi masyarakat Kabupaten Geluas akan berangsur pulih tentunya gitu Bu. Walaupun hari ini pihak Balai Jalan ini sedang bergiat-giatnya untuk menerobos jalur dari Sumatera Utara, Aceh Tenggara menuju Kabupaten Geluas yang saya sebutkan tadi bahwa itu adalah jalur 95% bahan logistik kita melalui jalur tersebut gitu Bu. Tapi harapan kami tentu ini mudah-mudahan bisa didorong, diperkuat sehingga akses ini bisa cepat difungsikan kembali oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Geluas. Demikian gitu. Baik, sangat dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan beragam jenis perbaikan atau rehabilitasi di Kabupaten Gayo Luas. Terima kasih banyak Bapak Bupati Suhadi dari Gayo Luas, Aceh. Ibu, bisa ditambah sedikit Bu? Silakan Pak. Halo, ya silakan Pak Suhadi. Saya mau tambahkan sedikit laporan terkait dengan kerusakan perumahan, Bu. Jadi data sementara yang kami ada sekitar 2.600 unit rumah kita yang hanyut dan rusak berat, dan ini sudah tidak bisa ditempati lagi oleh masyarakat kita. Inilah masyarakat kita yang tertampung di dalam pengungsian. Nah, untuk ini juga tentunya kami pemerintah daerah sangat berharap kepada pihak BNPB barangkali bisa melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga kita yang rusak ini gitu. Mungkin bisa membangun rumah dari bahan-bahan yang portable sehingga bisa proses pembangunan yang bisa lebih cepat dan lebih awal sehingga nanti tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita gitu. Demikian. Baik, selain infrastruktur tentunya diperlukan juga untuk perbaikan perumahan ya Pak Suhadi. Terima kasih banyak atas informasinya Bapak Suhadi langsung dari Gayo Luas, Aceh. Terima kasih Bu.